Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil manan. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba' dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafa'atul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. 79 hari menuju Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan dan lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Dan kita pun berada di penghujung tahun ya. Tahun 2024. Mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi muhasabah dan bisa merencanakan tahun berikutnya. Ibu-ibu, jika ada waktu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Bu Ketua, yang ingin menghadiri pengajian hari Senin jam 9 sampai jam 11, Senin depan, tanggal 16, di Masjid Raya Bandung. Saya ngisi insya Allah di sana tentang muhasabah akhir tahun di Masjid Raya Bandung hari Senin tanggal 16 Desember 2024 mulai dari jam 9 sampai jam 11. Ya? Oh, nanti disampaikan wajah Hindun ada kan? Nah, nanti bisa kalau ada yang mau sekalian jalan-jalan lihat pemandangan Bandung bisi tebih wae amengna ka mana? Ka luar pulau nya ameng atuh ka Bandung sekali-kali. Ke Pasar Baru ya. Itu hari Senin insyaallah saya ngisi tentang muhasabah akhir tahun ya. Jam 9 sampai jam 11 ya. Itu biasanya kumpulan dari majelis taklim, ada yang dari Cimaung, ada yang dari Cililin. Itu kumpul enggak tahu berapa belas ya. Suka ada lah gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu misalkan menuntut ilmu sambil jalan-jalan, nanti pulangnya naik apa itu, Bu? Menara. Itu kan 10.000 itu. 10.000. Apa itu yang menara Masjid Raya Bandung? Kalau dulu 10.000. Tapi ada yang pernah nawar 5.000. Kata petugasnya boleh naiknya 5.000, turunnya ngagajeleng. Atuh maot eta namanya. Baik ibu-ibu, kita akan lanjut serial fikih zakat karena ini panjang sekali.
Kemarin kita telah membedakan mana infak, mana sodakoh, mana zakat ya. Ternyata semua itu bermula dari infak. Jadi infak itu berupa umum ya. Nah, sedangkan kalau sodakoh itu sesuatu hal yang baik-baik gitu. Dan sodakoh itu tidak hanya dilihat dari sisi material, tetapi dari non material pun itu bisa sodakoh. Senyumnya ibu juga sodakoh terhadap saudaranya. Ibu menyingkirkan batu di jalanan, sodakoh juga. Ya, kerikil di jalanan, bisi anu ti sireule, itu sodakoh juga. Nah itu juga sodakoh. Jadi kalau sodakoh itu ada yang materi, ada yang non materi. Ada juga yang bersifat materi itu seperti halnya zakat kan gitu. Itu zakat, berarti sodakoh wajib ya. Itu zakat. Terus lagi zakat itu ada dua kan. Nanti ada zakat fitrah, ada zakat mal gitu kan. Nanti itu bahasannya jauh lagi. Nah sekarang kita akan bahas mengenai tentang kewajiban zakat. Nah di sini pembahasan itu meliputi 5 hal ya. Yang pertama masa pensyariatan. Ini kita akan bahas jadi masa umat terdahulu praktek zakat itu dan bagaimana dengan masa Rasulullah dan umat Islam sampai saat ini. Terus yang kedua dalil-dalil zakat atau masyru'iyah pensyariatannya, dalil-dalilnya. Ada dari Al-Qur'an, ada juga dari hadis, ada juga dari ijma'. Ijma' itu apa? Keputusan dari para ulama dan mereka pun merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Terus bagaimana orang-orang yang mengingkari zakat? Ya. Jadi pengingkaran zakat itu masih meyakini kewajiban, ada juga yang mengingkari kewajibannya. Terus hukuman di dunia bagi orang yang mengingkari itu disita separuh harta, terus divonis kafir dan dibunuh. Dan hukuman di akhirat nanti disetrika dengan harta yang tidak dizakatkan, serta dililit oleh ular berbisa. Nah, 5 bahasan ini sore ini kita akan bahas ya. Sebelum kepada penghitungan-penghitungan. Ya, sebelum kepada penghitungan. Jadi disusun dulu nih, diberikan dulu pemahaman, pengetahuan mengenai tentang kedudukan zakat itu sendiri di dalam Islam. Ya. Yang pertama adalah masa pensyariatan. Ini zakat adalah salah satu di antara ibadah yang selalu disyariatkan pada semua agama samawi. Jadi di luar syariat yang turun kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Sesungguhnya syariat zakat juga disyariatkan kepada umat terdahulu yang hidup jauh sebelum Rasulullah diutus ke muka bumi. Jadi sebelum Rasulullah diutus ke muka bumi, kewajiban zakat juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Ibu pernah dengar kisah Qarun? Qarun itu umatnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Apa yang menjadi penyebab Qarun ditenggelamkan dengan hartanya? Karena tidak mau berzakat itu. Tidak mau zakatnya itu karena apa? Ya karena kesombongan. Bangga dengan hartanya. Dia mengatakan enak saja, saya yang usaha masa harus diambil? Gitu kan? Kalau mau kaya ya kerja kan gitu. Nah, jadi pensyariatan zakat ini jauh sebelum Nabi SAW diutus itu berlaku pada umat-umat terdahulu. Ya salah satunya umat Nabi Musa alaihi salam yaitu Qarun ya. Maka ada istilah di kita itu harta karun. Ya. Qarun masihu misalkan ya. Nah. Masa umat terdahulu ini. Nah, jadi zaman Nabi Ibrahim dan keturunannya juga ada. Nanti Ibu bisa lihat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 73. Ini bagaimana Nabi Ibrahim dan keturunannya seperti Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak juga kan ada keturunannya lagi yaitu Nabi
Nabi siapa? Yakub. Dari Nabi Yakub juga ada keturunannya lagi. Siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, dari Nabi Ismail itu juga sama sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Nabi Ismail ini bisa dilihat di dalam Quran surat Maryam 54 sampai 55. Jadi di Quran surat Maryam, surat keberapa Maryam itu? 19 ya, 54 sampai 55. Yahudi dan Bani Israel juga ada. Yahudi dan Bani Israel. Ini Quran surah Al-Maidah ayat 12. Bani Israel juga ada. Ibu-ibu yang saya hormati, penamaan Bani Israel itu awal mulanya itu konotasinya positif. Jadi pengataan Israel itu adalah penyebutan untuk Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Israel itu berasal dari bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba, yang taat, yang patuh. Il itu Allah. Jadi kalau ada bahasa il itu tuh ke Allah. Jibril, Mikail, Israfil itu ilnya itu ke Allah. Jadi konotasi nama Israel itu disematkan kepada Nabi Yakub alaihi salam. Karena memang beliau adalah seorang hamba yang taat, yang patuh kepada Allah. Nah, ketika Nabi Yakub alaihi salam itu menikah dan memiliki 12 anak, ya, salah satunya adalah Nabi Yusuf dan Bunyamin, gitu kan, dan 10 kakaknya yang ke atas, maka itu disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu keturunan 12 anak dari Nabi Yakub. Itu kan Nabi Yakub 4 istrinya. Jadi ini menghasilkan anak, ya, masing-masing punya anak. Nah, dari 12 ini baru bermunculanlah keturunan-keturunannya. Maka dinamakan dengan Bani Israel. Kalau laki-laki Ibnun, kalau perempuan Bintun, jamannya Bani. Jadi Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Jadi konotasi Bani Israel itu dulu adalah positif. Jadi hamba-hamba Allah yang taat, keturunan-keturunan Nabi Yakub yang taat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, terjadinya ada distorsi. Setan menggoda kepada keturunan itu. Dan akhirnya Bani Israel yang tadinya lurus menyembah Allah menjadi membelot, malah menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Maka diutuslah para nabi berikutnya. Tetapi semakin membelot, yang akhirnya mereka rajin membunuh para rasul. Jadi kalau misalkan dia punya sesuatu keinginan dan keinginan itu disampaikan kepada nabinya tidak setuju, maka dibunuh, gitu konsekuensinya. Dan itu sampai sekarang akhirnya image tentang Bani Israel gitu jadi jelek, gitu kan. Padahal awal mulanya konotasi Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kalau kita membaca Al-Qur'an itu disinggung nama Bani Israel. Ya, ingatlah Bani Israel, ingatlah Bani Israel. Kan begitu. Nah, jadi dulu juga Yahudi dan Bani Israel pun diperintahkan untuk berzakat. Jadi kalau Bani Israel yang sekarang itu jauh dari aslinya nenek moyangnya, Nabi Yakub. Nah, seharusnya kalau mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, harusnya mereka mengikuti apa yang diimani oleh Nabi Yakub. Tapi ternyata mereka membelot. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Ini panjang sejarahnya, ya. Yang berikutnya umat Nabi Isa dan Nasrani, ya. Nasrani. Ini juga terdapat di kitab Injil juga ada. Tapi kita harus beriman kepada kitab Injil, Taurat, tapi yang masih original, bukan yang sudah dirobah. Karena satu-satunya kitab suci yang tidak ada campur tangan manusia dalam bacaannya itu hanyalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dijaga sama Allah, jadi tidak akan ada yang bisa merubahnya. Nah, kemarin Ibu Ketua umroh, apakah sama bacaan Imam
yang ada di Indonesia dengan yang di Mekah dan di Madinah? Sama. Kalau ada nun tasdid maka dibacanya digunakan. Qul a'udzu birabbin nas. Sama kan? Bahkan di luar negeri itu untuk memastikan dia itu muslim atau tidak, laki-laki itu dijadikan percakapan. Dia ingin kenalan, Qul huwallahu ahad. Kalau dia bisa jawab Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, muslim. Karena sama itu. Kan kita tidak tahu misalkan kalau wajah liris ke Eropa, ketemu dengan perempuan misalkan, tinggal wajah liris Qul huwallahu ahad. Kalau dia menjawab Allahu samad, oh muslimah gitu. Gampil, karena bahasanya sama. Mau wajah liris di Indonesia dan ketemu misalkan di Brazil, ya Qul huwallahu ahad sama bunyinya. Terjemahannya bisa beda, itu tafsir gitu. Nah, jadi kita harus beriman kepada Taurat, Injil tapi yang masih original. Karena Taurat dan Injil pun kalau itu masih original pasti akan diarahkan untuk mengimani kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini masa umat terdahulu, Bu. Jadi sudah ada. Nah, realitas saat ini, punten, kalau umat Kristiani atau Nasrani konsekuen dengan apa yang diajarkan oleh Nabi mereka, seharusnya kita juga menyaksikan mereka pun membayar zakat juga pada hari ini. Betul nggak? Kalau hari ini kita tidak lagi menemukan syariat zakat di dalam agama samawi itu, karena memang agama-agama itu pada hakikatnya sudah punah dan terhapus. Maka turunnya syariat Islam kepada Rasulullah SAW adalah sebagai kesinambungan syariat zakat. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sama seperti halnya yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu sama juga yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam. Sampai zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu menyembah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, dan di dalamnya ada syariat zakat. Jadi dengan hadirnya Nabi Muhammad itu untuk mengembalikan kembali sesuatu hal yang tadinya lurus menjadi belok, diluruskan lagi oleh Nabi Muhammad. Begini yang seharusnya. Maka kita lihat kalau membaca Al-Quran itu kok kenapa yang banyak disinggung itu Bani Israel? Betul tidak? Kenapa yang banyak disinggung itu kaum musyrik? Kenapa yang banyak disinggung itu adalah orang-orang Nasrani? Karena mereka supaya kembali, ini sebetulnya jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah Sang Penguasa. Begitu, Bu. Jadi pada dasarnya agama samawi yang Yahudi, Nasrani itu sudah punah. Karena apa? Karena sudah digantikan oleh Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad itu ajaran itu tersambung sampai kemana? Sampai kepada Nabi Adam alaihissalam dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ada tidak agama di dunia ini yang mengajarkan hanya menyembah satu Tuhan selain Islam? Ada tidak? Tidak ada. Semuanya banyak Tuhan. Tapi hanya satu-satunya agama yang mengajarkan Tuhan satu itu hanya satu, yaitu Islam. Maka dikatakan kul, katakanlah, wallahu ahad, dialah yang maha esa. Dan ajaran Islam ini sangat rasional, sangat logis. Coba Ibu, kalau sekiranya yang namanya Tuhan melihat penglihatannya sama seperti makhluk, berarti seperti ini, saya lagi ngobrol nih sama Bu Hajah Hindun. Bu Hajah Hindun lagi ngobrol sama saya. Berarti kalau penglihatan dan pendengarannya sama kayak makhluk, yang lain dicuekin nggak? Dicuekin nggak? Dicuekin. Karena apa? Karena terbatas. Kalau sekiranya Tuhan itu tenaganya kayak manusia, sabaraha puluh tahun kuatna, otomatis yang namanya Tuhan itu laisa kamislihi syai'un. Maka yang dikatakan dengan Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Kalau sama dengan makhluknya berarti mengalami yang namanya rusak.
mengalami yang namanya kematian, mengalami yang namanya kepunahan. Tetapi mustahil bagi Allah memiliki sifat-sifat yang ada pada makhluk. Karena dialah Allah, laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan sesuatu apapun. Nah, itu Ibu ya. Maka ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan ini kesinambungan dari ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya yang memang telah diperintahkan oleh Allah. Agama yang dibawa oleh para nabi adalah Islam yang mengajarkan tidak hanya baik kepada Robnya, menjalankan kewajiban terhadap Robnya, tetapi menjalankan kewajiban kepada sesama manusia, bahkan dengan alam. Maka tidak ada agama yang sesempurna seperti ini, ya. Maka alhamdulillah wa syukurillah, kita oleh Allah masih diberikan keimanan, keislaman kepada agama saat ini, yaitu Islam. Alhamdulillah. Inilah nikmat yang terbesar. Baik. Kedua, masa Rasulullah SAW dan umat Islam. Jadi sepanjang masa hidup Rasulullah, perintah zakat disyariatkan baik sejak masa Mekah ataupun masa Madinah. Sekarang kita lihat masa Mekah. Berarti masa Mekah itu 10 tahun. Kalau Madinah 13 tahun, ya. Nah, ini mungkin gambaran dulu Ka'bah, ya. Kelihatan Bu Ka'bah? Beda dengan yang sekarang kan? Tetapi titiknya di sana. Wah, kebayangkan kalau ibu-ibu kembali lagi ke sana atau yang belum berangkat ke sana kan? Kita berada di kota Mekah. Wah, Masya Allah. Ya. Nah, masa Mekah sekarang. Sesungguhnya sejak awalnya zakat sudah disyariatkan. Ketika Rasulullah SAW masih tinggal di kota Mekah. Namun sifatnya masih sangat umum dan belum sedetil di masa berikutnya. Al-Qardawi menyebut zakat di masa itu dengan istilah zakat mutlak namanya itu. Zakat mutlak. Gimana maksudnya? Nah, ini. Beberapa ayat yang turun di masa Mekah sudah menyebutkan perintah zakat itu. Ini di dalam surat Ar-Rum. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Masih umum ini Bu. Ini periode Mekah. Ya. Ini dalam surat Ar-Rum 38 sampai 39. Nah, terus lagi di dalam surah apa ini? An-Naml ayat 1 sampai 3. Tasin. Surat ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Jadi 3 di sini. Jadi Al-Quran ini menjadi apa? Petunjuk dan berita gembira. Bagi siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang seperti apa? Orang yang mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Kenapa mereka meyakini akan negeri akhirat, Bu? Karena orang-orang selain Islam itu tidak meyakini akan adanya hari pembalasan. Sedangkan kita meyakini adanya hari pembalasan. Dan banyak di antara mereka itu yang mengatakan, mana mungkin ketika jasad ini sudah mati, terkubur oleh tanah, dimakan binatang tanah, hancur tinggal tulang belulang, lalu bangkit lagi. Mana mungkin, di mana logikanya? Padahal oleh Allah telah dijelaskan. Lalu apakah kamu itu ujug-ujug ayat? Apa itu? What is the meaning ujug-ujug? Tiba-tiba. Apakah kamu itu tiba-tiba ada? Ya, mudah bagi Allah menciptakan sesuatu hal yang belum ada, apalagi membangkitkan sesuatu hal yang pernah diciptakan.
Di dalam Al-Quran disebutkan, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dari langit, dan dengan hujan itu bumi yang tadinya mati menjadi subur, dan dengan subur itu maka berbagai macam tanaman-tanaman tumbuh di atas bumi itu. Padahal sebelumnya tidak ada tanaman. Kemarin banyak kan Bu Hajah yang sudah menghijau kan? Awal mulanya gimana? Ada yang berhajinya tahun 80 di sini ada? Nggak ada. Wah, 80 ada. Bareng tahun 2000-an di sini mah ya? 2000-an ya? Ya inilah, kalau dulu mah kan bisa jadi tuh yang namanya padang pasir itu betul-betul padang pasir. Tapi karena sering ada curah hujan sekarang mulai menghijau. Apalagi pemerintahan Arab itu sudah menyuling itu. Jadi banyak rumput-rumput sekarang itu. Karena memang ada proses upaya dari pemerintahan Arab juga supaya apa? Tanaman tumbuh muncul. Penyulingan itu. Tuh kan ku ayeuna cai mah, betul tidak? Dan nanti juga manusia akan dengan mudah dibangkitkan. Nah, ini Ibu-ibu ya. Baik. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Siapa yang beruntung? Orang yang beriman, yaitu orang yang menunaikan zakatnya. Itu umum. Jadi masa Mekah itu masih bersifat umum. Jadi disebut dengan kata Imam Al-Qardawi itu zakat mutlak, masih umum. Nah, sekarang masa Madinah. Nah, masa Madinah ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, syariat zakat semakin lengkap dan spesifik. Sudah ditetapkan berbagai ketentuan jenis harta zakat. Jenis hartanya apa saja, jadi sudah lebih detail. Itu proses hukum itu jadi tidak sekaligus. Syarat-syarat dan serta aturan tentang bagaimana menghitungnya itu sudah mulai detail. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa pensyariatan zakat yang lebih lengkap terjadi pada sebelum datangnya bulan Ramadan, tahun kedua setelah Hijriah. Ketetapan ini ditandai dengan turunnya wahyu yang menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima harta zakat. Nah, gitu. Jadi Ramadan, perintah Ramadan itu terjadi pada tanggal 10 di bulan Sya'ban, ya, tahun kedua Hijriah. Kan begitu. Jadi perintahnya itu bulan Sya'ban. Artinya sebelum Ramadan kan Sya'ban. Supaya persiapan dulu. Nah, perintah zakat juga sebelum Ramadan. Karena zakat fitrah itu munculnya nanti saat Ramadan. Kan begitu. Nah, ini baru di masa Madinah itu lebih detail lagi. Bahkan turun ayat siapa saja yang berhak menerima zakat. Ada berapa? 8. Nah, di sini dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wabnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Nanti dijelaskan orang fakir itu batasannya sampai mana. Karena sekarang itu tidak bisa HP dan motor menjadi alat ukur dia kaya atau miskin. Beda nanti alat ukurnya. Bisa jadi HP-nya lebih canggih, tapi akhirnya kan ada sistem kredit atau tiba-tiba ada giveaway. Ada yang nyawer. Kan bisa jadi, betul tuh. Apalagi sekarang banyak konten kreator. Di mana sekarang itu kesedihan dijadikan komoditas untuk berbisnis. Ya. Untuk berbisnis. Jadi sekarang itu dijadikan komoditas. Ya. Jadi komoditi sekarang itu. Jadi lamun hayang banyak nu nyawer menampilkan kesedihan, perceraian, perselingkuhan.
dan berita-berita yang horor lainnya, dan itu jadi cuan. Dan itu di framing sebagaimana mungkin, akhirnya orang menjadi kasihan. Dan akhirnya efeknya apa? Pengajian Gus Ikdam jadi banyak yang jualan. Mau dibeli, nggak mau dibeli, saya pingin dikata-katain. Ibu lihat, siapa di sini yang pernah berziarah? Berziarah kubur? Pernah? Ada yang pernah ngasih? Kalau ada anak-anak. Ketika ibu ngasih, apa yang terjadi? Murudul dah, Bu? Itu sama, Bu ya. Pada tiap orang miliknya beda-beda. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu kesal teh? Ya kesal lah tuh. Subhanallah. Maka saya tafakur, kok kenapa di masyarakat, di lingkungan itu banyak kucing? Banyak kucing. Kucing, tahu kucing kan ibu? Kalau ibu kasih makan sekali bagaimana? Oh, kalau ibu nggak kasih makan? Ke dapur mal? Ke dapur ibu malah enggak. Ibu sudah ngasih makan, terus tiba-tiba dia meong meong meong. Ibu nggak kasih makan lagi, apa yang terjadi? Apakah dia pergi? Apa yang terjadi? Nyolong. Pergi ke dapur sendiri. Ini mungkin. Maka aya istilah ulah ngabudi ucing. Subhanallah. Jadi pasti ada hikmahnya kenapa banyak ini. Jadi itu mental, Bu. Jadi fakir itu seperti apa? Orang miskin dengan fakir tuh beda. Kalau miskin tuh punya pekerjaan, tapi kebutuhannya nggak bisa tercukupi. Ya, sekarang banyak orang yang bingung, nggak kerja, nggak punya duit, udah kerja banyak utang. Kan aneh, nggak kerja, nggak punya uang, udah kerja malah banyak utang. Nah, kumaha eta konsepna? Meureun geus kerja mah loba ngahulang hoyong ka ditu ka dieu. Subhanallah, gaya hidup. Kalau orang fakir jelas dia nggak punya penghasilan, Bu. Dia nggak punya penghasilan, terus lagi memang tak aya nu support gitu nya. Dan akhirnya dia untuk makan saja kesulitan. Tapi subhanallah, ini kembali lagi kepada mental. Kan Rasulullah SAW juga pernah mencontohkan. Ada sahabat yang beliau itu hidupnya fakir. Akhirnya Nabi mengatakan, kamu di rumah punya apa? Gak punya apa-apa. Punya ini, gak punya apa-apa. Dan akhirnya Nabi memberikan uang, belikan kampak. Kata Nabi itu, belikan kampak. Wahai Nabi, saya udah belikan kampak. Tuh, jadi cari kayu bakar. Dan akhirnya dia menjadi tukang mencari kayu bakar. Dari itu dia dapat penghasilan. Dan kadang ibu juga suka bingung kan? Kalau misalkan ibu sebagai orang yang dianggap memiliki, punya lebih, tiba-tiba ada teman atau saudara yang selalu minta dikasihani. Kadang ibu teh berpikir, itu duit dina dompet 100.000 deui, tapi anu nginjem 2 juta, kumaha caritana itu. Sebegitukah kamu melihat aku kan gitu? Jadi memang mentalnya harus memang dibina. Jangan terus diberikan dagingnya saja, tapi kita harus diajarkan bagaimana mereka mendapatkan penghasilan. Ya Rasulullah pun kan mengajarkan seperti itu. Dibeliin kampak, udah gitu disuruh sama Nabi untuk apa? Untuk mencari kayu bakar. Terus amil zakat. Amil zakat ini kalau di kita kan rata-rata dadakan. Jadi setiap Ramadan nungkul. Padahal yang namanya zakat itu, Bu, tidak hanya pas Ramadan, tapi di luar Ramadan pun ada zakat. Betul tidak? Maka yang namanya amil ini adalah memang orang yang bekerja full. Bukan hanya pas Ramadan. Tetapi memang di setiap bulan. Jadi kasihan kan kalau misalkan zakat itu hanya Ramadan. Jadi selama bulan Syawal
bulan Zulqa'dah, Zulhijjah sampai ke Ramadan deui gara-gara curug gitu kan. Maka kenapa ada baznas, ada laz, mereka ada amilin, ada yang mengelola mereka, ada uang yang masuk mereka kelola. Dan itu Masya Allah Bu, ke baznas, ke laz itu selalu ada orang tiap harinya itu datang meminta. Ada yang kurang ongkos, ada yang buat makan, itu masing-masing banyak ya pengelolaannya. Maka itu dinamakan dengan amilin. Dan amilin ini juga memiliki hak dari zakat itu, amilin itu. Terus yang dilunakkan hatinya mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya juga ada, hamba sahaya. Terus gorimin, untuk membebaskan orang yang berutang. Cuman ini lagi-lagi mentalnya harus diperbaiki. Orang yang sering ngutang itu harus sering diperbaiki itu. Kenapa? Karena kalau misalkan dia terus tidak diberikan kalau sekiranya orang yang terbiasa ngutang tidak dididik ya mengenai tentang konsekuensi hutang itu, maka dia akhirnya menjadikan hutangnya itu sebagai pekerjaan. Akhirnya muter dina hiji grup teh. Dan satu waktu ngarobrol, duh, abi kainjeman ka eta, sami aboge katambutan. Iya, sami sabaraha. Tuh akhirnya jadi gitu. Ini mental. Maka harus dididik, harus diberikan edukasi. Kalau misalkan mentalnya ngutang terus ya rezekina didinya. Begitu Bu. Ya. Kadang geus dibayarkeun, punya utang ke Bank Emok. Bank Emok. Ada Bank Emok? Gini ngasap anu Bang, plek tanpa bebejak ka suamina. Kalau sekarang ada pinjaman online. Wah, itu ngeri. Karena judi online. Saya dapat selembaran kepada para khotib untuk menyampaikan beberapa hal. Salah satunya itu mengenai tentang bahaya judi online. Terus lagi perceraian. Enak lagi marak tuh. Terus lagi stunting, pembulian dan lain sebagainya. Nah, jadi judi online tuh bahaya. Nah, judi online akhirnya kepikirannya apa? Pinjaman online. Ngegunain nomor temennya. Setelah itu temennya yang banyak dihubungi. Tolong bilang ke saudara ini sudah jatuh tempo. Banyak nu nelpon ka temenna teh. Karena nomornya dikorbankan oleh siapa? Oleh temennya itu. Saya salah satu korbannya. Banyak yang nelpon ke saya itu. Banyak yang nge-SMS, nge-WA. Ada salah satu yang terlibat pinjaman online dan nomor darurat yang dipasang adalah nomor AB. Tapi risih hungkul, tidak akan sampai ditagih. Maksudnya tidak akan sampai minta ke abdi. Cuman ganeng we keur ka pangajian keur ngarekam tiba-tiba ada suara kan teu puguh. Betul teh? SMS enggak nyaman. Nah, lagi-lagi ini pun harus ada pendidikan. Untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi fisabilillah dan orang musafir. Nah, orang-orang yang berada di jalan Allah yang senantiasa ada di dalamnya mensiarkan itu juga memiliki hak. Dan juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, setelah turun ayat ini maka semakin detaillah mengenai tentang kewajiban zakat itu. Kalau dalil-dalil zakat, kewajiban zakat telah ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma seluruh umat Islam. Nah, kalau Al-Quran ini Bu, nah di dalam Al-Quran Al-Karim bertabur ayat yang mensyariatkan zakat, meski dengan istilah yang berbeda-beda.
Kadang Al-Quran menggunakan istilah zakat, sodakoh, infak, dan bahkan istilah yang lainnya. Maka di dalam Al-Quran nama zakat itu ada memang zakat itu sendiri, ada yang namanya sodakoh, ada yang namanya infak, ada juga yang namanya hak. Kita bahas satu persatu. Nah, ini ya, saya perbesar. Istilah az-zakah di dalam Al-Quran disebutkan 30 kali, az-zakah. Dan ada 2 kali lagi kata zakat disebutkan namun dengan konteks dan makna yang bukan zakat. Ma zaka minkum hadin abadan, misalkan bersih. Dari 30 tempat itu, 8 ayat turun di masa Mekah dan sisanya yang 22 turun di masa Madinah. Jadi banyak mana? Madinah. Di antara sekian banyak ayat Al-Quran tentang kewajiban zakat adalah ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sering tidak mendapati ayat ini? Karena jumlahnya 30 ayat. 30 kali disebutkan di dalam Al-Quran. 8 ayat turun di Mekah, 22 turun pada periode Madinah. Jadi Nabi itu 13 tahun berada di Mekah dari usia 40 sampai 53 tahun. Nah, dari 53 tahun Nabi hijrah dan Nabi menetap di Madinah 10 tahun. Tahun ke-63 tahun Nabi wafat. Jadi Nabi lahir di Mekah dan wafat di Madinah. Dan ini menjadi rahasia yang luar biasa sebelumnya itu. Dan mengandung banyak hikmah. Coba kalau kita misalkan haji atau umroh ngan di Mekah hungkul. Pengaturannya itu bagaimana? Apalagi haji. Atau ibu umroh dan haji hanya di Mekah hungkul ke Madinah, gimana rasanya? Wah, kan enggak ini ya. Enggak gimana gitu kan? Tapi ada kota Madinah di mana kita datang ke kota Nabi. Yang saat datang ke sana itu ngangenin dan bikin tentram dalam ibadah juga. Enak sana itu. Masya Allah. Belum lagi ketika kita masuk ke Raudhah. Di sana kita menyaksikan satu bangunan yang dulu Nabi pernah tinggal di sana, berdakwah di sana. Ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang pernah duduk di sana. Masya Allah. Ya. Dan itu sudah 15 abad yang lalu. Tetapi masih ada. Ini menandakan bahwa agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu bukan agama buatannya, tetapi agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau sekiranya itu buatan manusia, pasti sudah punah saat ini juga. Tapi makin kesini, ajaran Islam itu semakin nyata. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu jelas menjadi rahmat bagi seluruh alam. Salah satunya adalah tentang zakat ini. Di mana ada kepedulian. Orang yang kaya tidak mesti diminta dia ngasih sebagai amal solehnya. Orang yang kekurangan diperintahkan jangan menghinakan diri untuk meminta-minta. Kan itu enak, betul tidak? Jadi tapi sekarang dibalik. Yang kaya hese mere, anu teu mampu mintaan wae. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Papusu-pusu. Ketika pinjam uang nggak dikasih, jadi diblokir nomornya. Gitu. Kan subhanallah, jadi begitu. Betul tidak? Seharusnya orang yang mampu dia surti, berbagi, dan orang yang tidak mampu jangan menghinakan diri meminta-minta. Coba kalau dua-duanya seperti itu. Yang satu menjaga kehormatan dirinya meskipun tidak mampu tapi dia bergantung kepada Allah.
Yang satu dengan kelebihan hartanya, dia memberi karena diperintahkan oleh Allah. Dua-duanya memiliki nilai yang hebat di hadapan Allah. Yang satu menjalankan kewajiban untuk memberi, yang satu menjalankan kewajiban untuk menahan diri dari meminta-minta belas kasihan kepada makhluk. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini tercipta di Al-Muhajirin. Ya, di Al-Muhajirin saja. Orang yang mampu dia surti. Bu Ketua ini, barangkali di antara anggota yang sering hadir, ada yang tidak mampu, yuk kita support. Dan begitu pula orang-orang yang tidak mampu pun tidak menunjukkan ingin dibelas kasihani oleh manusia, tetapi dia tetap menunjukkan dengan keadaannya yang saat ini. Wah, itu indah tuh. Nanti menebar ke majelis-majelis taklim yang lainnya. Itu sebetulnya konsep yang seharusnya. Tapi rata-rata teh kitu, leubeung harese mere, anu teu mampu minta wae. Jadi apa yang terjadi? Usuhan akhirna mah. Urang mah boga dulu leubeung hartes teh boga dulur nah gitu. Kopet, merepet, cak jahe nah gitu. Cek leubeung harte, aduh riweuh euy boga loba dulur teh. Salangsara kabeh na minta we gitu. Tuh akhirna mah jadi we pacawan cawan. Coba mau dibalik, alhamdulillah Gusti. Saya punya saudara tidak mesti dia diminta tapi dia ngasih. Terus cek anu kayana, alhamdulillah ya Allah. Saya punya saudara padahal kelihatannya tidak mampu, tapi dia tidak menampakkan dirinya ingin dikasihani oleh saya. Wow, good itu. Bagus. Apakah itu bisa terjadi? Insya Allah ya. Itu zakat, Bu. Sekarang sedekah. Nah, kadang digunakan istilah sedekah yang disebutkan sebanyak 12 kali kalau sedekah. Sedekah itu. Dan semua turun di masa Madinah kalau sedekah itu. Jadi tidak ada yang di Mekah. Semuanya turun di Madinah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim